Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Wahyuni Putri Asmadi dengan NIM 2010512120 dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ingin membahas mengenai pembuatan model algoritma decision tree dengan menggunakan RapidMiner. Pada pembahasan kali ini mencakup yang pertama pengertian decision tree, yang kedua pengertian rapid miner, yang ketiga dataset yang digunakan, dan yang terakhir langkah-langkah pembuatan decision tree. Yang pertama, decision tree merupakan sebuah cara dalam pembuatan keputusan yang berbentuk sekumpulan simpul seperti pohon yang dapat memberikan suatu jawaban dari pilihan tindakan-tindakan yang ada. Selanjutnya, RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat open source. RapidMiner ini biasanya digunakan untuk menganalisis data mining, text mining, dan analisis prediksi serta sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Dataset yang digunakan untuk mengimplementasikan model algoritma decision tree ini diambil dari website Kaggle dengan judul datasetnya yaitu Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset. Pada dataset ini terdapat 17 kolom dan 520 rows. Kolom-kolom tersebut berisi 16 atribut seperti umur dengan rentang 20-65, jenis kelamin female atau male, dan 14 gejala awal diabetes, dan satu kelas yang berisikan positif atau negatif dari diabetes. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan decision tree. Tahapan pertamanya yaitu melakukan import data dari My Computer, kemudian pilih datanya. Selanjutnya, pada data class ini diubah role-nya menjadi label, kemudian OK, kemudian next, kemudian finish. Kemudian kita ke design, kita melakukan drag and drop data yang sudah diimport tadi. Kemudian kita remove duplicate dulu agar tidak ada data yang duplikat. Data tersebut dikonekkan ke remove duplicate ini. Selanjutnya kita melakukan split data. Dihubungkan. Selanjutnya pada di split data ini kita membuat 0,8 sebagai data training dan 0,2 sebagai data testing. Kemudian OK. Selanjutnya kita cari decision tree. Kita drag ke sini dan dihubungkan ke split data. Kemudian kita apply model. Dihubungkan ke split data, ke apply model. Decision tree-nya juga dihubungkan ke apply model. Setelah itu kita cari performance untuk melihat akurasi dari file ini. Dihubungkan ke apply model. Dan decision tree ini dihubungkan ke REST. Apply model juga dihubungkan. Dan performance juga dihubungkan ke REST. Kemudian kita run. Dapat dilihat di sini performance vektornya
didapatkan akurasinya 96,08%. Kemudian decision tree-nya dimulai dari poliuria, dan ketika dia yes maka dia lanjut ke H. Kemudian ketika dia di bawah 69 maka dia positif, dan di atas 69 maka dilihat lagi ke sudden weight loss. Kemudian ketika dia no maka negatif, ketika dia yes maka dia positif. Selanjutnya kita balik lagi ke atas ke poliuria, ketika dia no maka dicek polidipsianya, ketika dia yes maka dicek irritability-nya, ketika dia irritability-nya yes maka dia positif, dan ketika no dilakukan pengecekan ke gendernya, ketika dia female dia positif, dan ketika dia male dia melakukan pengecekan lagi ke itching. Ketika itchingnya no maka dia positif, ketika itchingnya yes dicek ke gejala alopecia, ketika gejala tersebut tidak ada maka dia negatif, dan ketika ada gejala tersebut dia positif. Balik lagi ke polidipsia, ketika dia no maka lihat ke gendernya, ketika gendernya female maka dicek gejala alopesianya, ketika ada gejala alopesianya berarti dia negatif dari diabetes, dan ketika tidak ada gejala alopesianya dia melihat ke umurnya. Apabila di atas 37 dia positif, di bawah 37 dia negatif. Balik lagi ke gendernya, ketika dia male dicek irritability-nya, ketika dia yes maka dicek genital thrush-nya, ketika yes maka positif, dan ketika no maka age-nya itu dicek lagi, di atas 42 berarti negatif, dan di bawah 42 dia positif. Kemudian balik lagi ke irritability-nya, ketika dia no maka partial paresisnya dicek, ketika yes maka dicek lagi ke itching-nya. Apabila no berarti positif, dan apabila yes berarti negatif dari diabetes. Dan balik lagi ke partial paresisnya, ketika no dia berarti polipagia. Ketika polipagianya dia no berarti dia negatif, dan ketika yes dan sudden weight loss-nya no berarti dia negatif, dan ketika yes berarti dia positif. Sekian video dari saya mengenai penjelasan penggunaan rapid minor untuk membuat decision tree. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.